kerjasama ya, saling melengkapi. Lalu masuk kepada zodiak, ya, masuk ke zodiak. Ada Aries, Leo dan sebagainya yang di zodiak. Dan berkembang kembali, ya di tahun 340 sebelum Masehi ada intuitif, artistik, reasoning dan sensible. Berkembang juga kembali ke tahun 1900 setelah Masehi ini ya. Ada kolerik, sanguin, pragmatik dan melankolik. Nah, ini sifat-sifat dasar manusia yang manusia teliti, yang orang teliti. Ya, berikut lagi, ya di tahun 1926 yang ada namanya dominan, intim, yang stabil dan cermat. Tahun 1926 penelitian diteliti orang. Dan terakhir sekali, ya tahun 2005, ya power karakter yang foundernya adalah Pak Yakub Esra yang menemukan merah, kuning, hijau, dan ungu. Nah, inilah sekarang kita pakai sampai dengan saat ini. Ya, nah, kan bapak-bapak, teman-teman udah lihat ya, yang kita tes itu semua merah, kuning, hijau, dan ungu. Nah, ini yang kita akan beritahukan. Nah, setelah teman-teman kita beritahukan apa itu semua, nah kita bisa mengerti diri kita itu seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui, oh Tuhan ciptakan kita ini, oh seperti itu ya, luar biasanya ya. Sehingga kita jadi makin mengerti panggilan Tuhan, yang arah Tuhan mau kemana, ya di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, kita lihat berikutnya. Nah, merah, kuning, hijau, dan ungu ya adalah ini yang sekarang kita pakai menjadi dasar daripada karakter manusia. Oke? Nah, apa itu merah? Bisa lihat? Bisa kenal siapa ini? Merah? Siapa itu coba? Hitler. Oke, siapa lagi? Yang paling atas siapa? Ahmad Dhani. Oke, yang paling bawah siapa? Ya? Artis Monica. Ya, udah kenal ya, artis ya. Nah, maksudnya orang-orang yang seperti ini, mereka itu adalah karakter-karakter merah. Ini yang kita contohkan ya. Jadi apa itu karakter merah? Nah, kita lihat Tuhan menciptakan kita semua baik adanya. Oke? Tuhan menciptakan kita baik adanya. Sekali lagi saya akan sampaikan, bahwasanya Tuhan sudah menciptakan kita baik. Nah, apa itu yang baik? Baik itu ini. Jadi sifat dasar itu baik. Contoh seperti visioner. Visioner baik nggak? Kenapa visioner baik? Apa itu visioner? Coba yang tahu, apa itu visioner? Ya? Gimana Pak? Tujuan. Ya? Tujuan. Berarti kita bisa melihat tujuan kita ke depan. Yaitu visioner. Kedua apa? Memimpin. Memimpin baik nggak? Baik ya? Baik. Yaitu berani baik nggak? Baik. Oke. Percaya diri baik nggak? Baik. Dan percaya diri, yang bergerak cepat, suka tantangan, praktis dan prestasi, itu semua baik. Ini semua yang Tuhan telah ciptakan di dalam hidup kita. Itu mainstream. Itu dasarnya manusia, baik adanya. Tetapi oleh karena yang lingkungan, oleh karena pola asuh, yang mungkin orang tua, bisa jadi mungkin lingkungan kita bergaul dengan teman-teman, ya, sehingga apa? Dasar yang baik ini bisa bisa terkontaminasi, bisa juga bertambah, ya, bisa juga defisit dia. Jadi waktu dia bertambah, misalnya kita hidup dalam lingkungan yang orang tua, ya, atau lingkungan yang keras, gitu loh, ya, semua mesti cepat. Contoh, misalnya contoh ya, orang tuanya tentara, jadi mesti cepat, mesti disiplin, bla 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 bla, mesti on time dan lain-lain, sehingga terbentuk, ya, yang tadinya dia bisa memimpin, otomatis apa? Dia berlebih. Jadi apa? Jadi otoriter. Oke? Nah, ini yang lebih ini. Ya, memimpin itu bagus. Oke? Jiwa pemimpin itu bagus, tapi waktu dia berlebih, jiwa kepemimpinannya menjadi otoriter.
jiwa kepemimpinannya berlebih, jadi otoriter. Nah, otoriter ini tidak bagus karena berlebih. Oke? Nah, pada saat dia memimpin tapi karena kurang diarahkan, ya, kurang disiplin dan yang lain-lain, hingga berkurang apa memimpinnya, sehingga dia jadi apa? Jadi tidak mau dipimpin. Seperti ini, berkurang, jadi degradasi atau defisit, ya. Yang tadi memimpin dia bagus, dia bisa memimpin, tapi karena suatu faktor lingkungannya kurang mendukung, akhirnya berkurang. Ya, jiwa pemimpinnya berkurang, akhirnya defisit. Nah, yang berkurang ini tidak bagus, ya. Tidak mau dipimpin itu jadi tidak bagus. Begitu juga dengan visioner. Visioner itu bagus, tapi waktu dia sangat ambisi, ya, waktu dia sangat maksudnya tergebu-gebu dan menghalalkan segala cara, akhirnya mimpi dia terlalu tinggi, jadi ambisius, segala cara dikerjakan, apapun itu gitu loh. Nah, ini tidak bagus. Jadi yang berlebih itu tidak bagus, ya. Begitu aja kalau dia berkurang, ya, waktu dia pasif, ya. Jadi kalau visioner itu berkurang, akhirnya dia jadi cuma hanya dreamer aja, no action. Ya, dia hanya jadi pemimpin, nggak ada actionnya. Oh, jadi angan-angan aja, angan-angan. Harusnya visioner itu dia harusnya, dia bisa buat planning. Tahun depan saya mesti ngapain? 2 tahun lagi saya mesti ngapain? Dia buat semua planning dia. Itu orang visioner. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang di depan. Itu visioner. Tapi kalau dia tidak visioner, berarti berkurang. Ya, jadi cuma dibuat tapi nggak bergerak, no action. Nah, ini yang kita bilang defisit tadi, maksudnya pasif tadi, berkurang. Jadi mainstream itu baik, ya, yang tadi ya, visioner, memimpin, berani, percaya diri, bergerak cepat, suka datang, itu bagus. Tapi kelebihan, ya, tidak bagus. Kekurangan, tidak bagus. Jadi inilah yang kita mau sampaikan ke teman-teman. Nanti kita lihat, ya, kenapa, ya, bisa seperti ini. Oke? Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, kuning. Kita lihat orang kuning. Siapa ini coba? Ya? Siapa namanya? Sarini. Ya. Kedua, Will Smith. Yang ketiga, Bekul, ya. Nah, orang-orang ini gimana? Komedian. Selain komedian apa? Hah? Jago drama. Itu apa lagi? Kalau ketemu orang gini, kalau ketemu orang seperti apa kira-kira? Happy nggak? Menghibur ya? Happy nggak? Happy ya? Bisa nggak suasananya seperti tenang gitu, bisa nggak? Nggak pasti ribut ya, riuh gitu ya. Sangat kocak gitu ya, sangat ribut. Nah, inilah orang-orang yang namanya orang-orang kuning. Oke? Tadi udah merah, ya. Sekarang masuk kuning, ya. Nah, orang-orang kuning ini seperti apa? Nah, mainstreamnya di sini. Mainstream orang kuning ini komunikatif, ya. Komunikatif, dan itu ceria dan ekspresif. Berikutnya adalah fleksibel, ya. Trendy dan kreatif, spontan, persuasif, inisiatif dan friendly. Nah, orang kuning ini adalah orang-orang yang dia terus banyak kepada teman, ya, teman ke teman. Jadi hubungan dia penting, oke? Sehingga karena komunikatif, kalau dia over, jadi apa kalau over? Nah, kalau over jadi banyak bicara, wah sini ngomong, situ ngomong gitu loh. Jadi banyak bicara karena dia over, ya. Nah, kalau dia kurang, jadi apa? Jadi bukan pendengar, gitu loh. Kalau dia kurang, jadi bukan pendengar. Nah, ini yang kita mesti tahu, ya. Orang kuning adalah orang-orang. Ada nggak kira-kira di sini yang punya? Oh, saya di sini ada teman, di sana ada teman, di mana-mana ada teman. Saya gampang bergaul. Ada nggak kira-kira dari teman-teman sekarang? Ada nggak yang gampang bergaul? Ada? Oke, 1, 2, 3, itu ya, gampang yang kira-kira ya. Bergaul tuh gampang aja. Tapi ada nggak yang kira-kira yang susah bergaul?
Pasti ada, begitu ya, pasti ada. Oke, ini orang ciri khas orang kuning. Ini dasar dari orang kuning. Oke, baik, kita lihat lagi, ya. Kalau tadi dia agresif atau berlebih, ya, komunikasinya berlebih, maka dia jadi banyak bicara. Kalau keceriaan yang berlebih, maka dia jadi kekanak-kanakan, ya. Jadi walaupun orang yang dewasa, karena dia banyak ceria, banyak main-main, nggak pernah serius, orang dia kayak anak-anak ini gitu ya. Sering ketemu gitu ya, sering ketemu ya. Nah seperti itu. Oke. Nah gimana kalau dia cerianya berkurang? Otomatis dia seperti Moody. Moody tahu Moody? Moody tahu? Apa itu Pak Moody? Ya, lihat mood-moodnya gitu ya. Kalau awannya lagi cerah, dia happy gitu ya. Tapi kalau pas mendung, aduh susah sekali. Nah ini Moody. Ya orang-orang Moody, mood-moodan gitu ya. Jadi kadang dia enak, kadang dia enggak gitu. Itu Moody. Nah itu ada trendy atau kreatif ya, orang yang kreatif. Tapi pada saat berlebih, dia bisa jadi norak atau lebay. Ya, kalau dia berkurang, dia kan haus pujian. Jadi orang-orang itu ya, kalau dia sudah berkurang, dia bisa haus pujian. Nah sedikit dia kerja, orang nggak puji dia, atau dia kerja sesuatu atau melayani sesuatu, tapi kalau nggak dihormati atau nggak dihargai, wah dia rasa tersinggung, ya, dia seperti itu. Jadi, nah ini yang kita perlu pelajari, ini yang perlu kita ketahui, ya, ketika nanti kita semua sama-sama tahu, oh saya rupanya orang kuning, oh berarti ya ada apa? Mainstream saya adalah kreatif, tapi saya nggak boleh jadi apa? Saya nggak boleh jadi haus pujian, atau saya nggak boleh jadi lebay atau norak, gitu tuh. Karena lebay norak itu kelebihannya, ya, terlalu. Oke, seperti itu. Baik, kita lihat lagi, ya. Nah, orang hijau siapa ini? Bisa dilihat? Siapa? Di paling atas siapa? Mother Teresa. Yang kedua SBY. Yang ketiga Lady Di. Nah, apa ini? Ya, karakter apa di orang-orang hijau? Nah, orang-orang hijau seperti ini. Orang-orang hijau, nah, adalah orang-orang yang sabar, ya, sabar benar. Kadang sabarnya sabar, gitu ya, panjang ya. Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Orang yang sabarnya sabar, panjang sekali. Pernah nggak? Pernah nggak dilihat orang kayak gitu? Ya, sabarnya kepanjangan. Ya, sabarnya kepanjangan. Jadi kalau dia sabar itu baik, oke? Sabar itu ciptaan Tuhan, sabar itu baik. Jadi kalau sabar yang udah terlalu panjang, jadi itu menunda. Benar nggak? Jadi menunda jadinya, karena nggak dikerjain. Dia sabar kali gitu loh. Sabar kali. Karena terlalu over sabarnya, jadi nunda, gitu ya. Tapi kalau sabarnya berkurang, dia jadi malas, ya. Jadi malas, malas lah, nggak dihiraukan lah. Nah, itu biasanya orang-orang hijau seperti itu. Dan itu apa lagi? Tenang. Oh, orangnya cool, ya. Tenang, pembawaannya tenang, gitu ya. Santai, tenang. Nah, ini kalau orang sabar. Tapi kalau tenangnya berlebihan, dia jadi lambat, pelan, ya. Apa-apa responnya pelan, ya. Disuruh ini, oke, ya. Tapi santainya pelan aja, gak dikerjain sama dia, gitu kan. Itu apalagi, dia tidak bergerak, ya. Orang hijau juga gitu. Jadi kalau dia tenang itu baik, tapi kurang dari tenang itu adalah dia menjadi tidak mau bergerak. Begitu dengan setia. Setia itu baik, ya. Tapi lebih dari over daripada setia, jadi menghindari perubahan. Jadi kenapa kadang orang ya disuruh, maksudnya dia udah masuk zona nyaman, disuruh berubah, gak mau lah, ya. Disuruh pindah kerja, kadang gak mau lah, ya. Kenapa? Karena dia hindari perubahan, dia nggak suka perubahan, gitu. Dia nggak suka perubahan, dia menghindari perubahan. Banyak alasannya. Karena itu bentuk orang-orang setia. Karena over, ya dia tidak, dia menghindari perubahan. Kalau dia minus ininya, ya minus dari sifat dasarnya,
Dia tidak mau ambil resiko. Ya, kadang ada tantangan-tantangan, dia nggak berani. Ya, yuk kita usaha. Kita ajak, yuk kita usaha. Tapi usahanya ada tantangan. Aduh, dia nggak berani ambil resiko. Kenapa? Karena dia minus. Ya, minus ininya dari sifat dasar dia. Oke? Nah, kalau orang hijau ini juga sebagai mediator yang baik. Biasanya kalau teman-teman yang sering, misalnya kalau contoh di sekolah nih, ya ada dua teman yang sedang gontok-gontokan atau apa namanya, lagi gak cakapan. Nah, biasanya orang-orang hijau ini yang gampang untuk mendamaikan. Ya, dia mediator yang baik. Oke? Dia mediator yang baik. Jadi kalau misalnya kalau ada dua teman yang sedang nggak baikan, kalau kita suruh orang merah ke sana untuk jadi apa? Jadi apa jadinya? Ya, kalau suruh orang merah yang jadi pendengar gimana kira-kira? Hah? Berapi-api ya. Jadi tambah berantem makin parah ya. Ya, itu udah tahu. Oke. Jadi mesti kita kirim orang hijau, ya. Kirim orang hijau aman. Kita pasti tahu, oh, beres gitu ya. Tapi kalau orang merah kamu kirim, tak selamat. Apalagi kalau orang kuning, ya iya aja jadi kan. Jadi mereka ya ketawa-ketawa tak selesai juga yang apa itu yang masalah itu. Jadi mesti dikirim orang hijau, karena orang hijau adalah mediator yang baik. Oke, berarti sudah ngerti ya. Nah, berikutnya apa? Rendah hati. Nah, ini sifat dasar dari orang hijau. Orang hijau rendah hati. Oke, Mbak, ya selamat pagi. Dia rendah hati. Dia selalu menunjukkan kerendahan hati dia. Ya, dia juga selalu, maksudnya low profile. Nah, orang-orang seperti itu, ya, untuk orang hijau. Tapi kalau dia over, ya, dia akan merasakan puas diri. Jadi nggak ada, maksudnya sesuatu yang harusnya dia tambah lebih. Tapi rasa udahlah, cukuplah untuk saya. Nah, ini kalau dia berlebihan, ya, rendah hatinya berlebihan. Tapi kalau kurang, dia jadi pesimis. Bisa nggak ya? Ya, jadi dia pesimis, kurang percaya diri jadinya. Seperti itu. Ya, itu sifat dasarnya. Berikutnya kooperatif. Nah, kalau kooperatif berarti dia bisa kerjasama dengan orang lain. Itu sifat yang baik. Ya, sifat orang hijau yang baik. Tapi kalau kooperatifnya berlebih, dia jadi follower. Follower itu apa? Pengikut. Jadi kemana diarahkan dia ikut aja, tapi nggak ada ininya. Dia nggak ada maksudnya nggak berikan suggest atau apa, pokoknya ikut aja lah. Ya gitu ya. Nah, itu juga tidak benar. Ya, itu tidak benar, tidak baik juga. Harusnya dia bisa ikut, tapi dia mesti bisa berikan saran, berikan masukan, berikan ini ya. Maksudnya apa yang harus maksudnya jadi kebutuhan ya dari mungkin hubungan ya, maksudnya keberadaan dia dengan teman-teman seperti itu. Nah, kalau kurang ya, dia tidak suka sendirian. Oke. Nah, itu dari sifat dasar kooperatif. Itu berempati. Nah, berempati juga sama ya. Kalau kelebihan dia akan jadi simpati. Nah, kalau kekurangan dia akan jadi sensitif. Oke. Nah, berikutnya adalah kepentingan orang lain. Nah, kepentingan orang lain. Nah, biasanya kalau orang hijau ini dia banyak, kalau kelebihan dia akan berkorban terus. Wah, dia berkorban terus lah, semuanya untuk orang lain, semuanya untuk orang lain. Akhirnya yang susah siapa? Diri sendiri, ya, atau orang di sekitar dia, atau orang paling dekat sama dia. Karena dia korban gak apa. Tapi orang samping dia nggak tahu, gitu kan? Atau dia sendiri merasa kekurangan, tapi gak apa dia korban terus gitu. Nah, ini yang jadi masalah ya untuk orang-orang yang sifat hijau. Oke, berikut kita lihat ya. Berikut kita lihat. Nah, orang ungu. Nah, siapa ini orang ungu? Siapa? Pertama, Kwi Kenggi ya. Kwi Kenggi yang pertama ya. Yang kedua siapa? Sri Mulyani. Yang ketiga? Yang ketiga siapa? Bill Gates. Nah, orang ungu ya biasa juga disebut dengan orang-orang yang cermat. Oke. Nah, sifat dasar dari orang ungu ini adalah akurat. Ya, akurat. Ya, akurat berarti dia sifat dasar. Sifat dasarnya akurat, cermat, sistematis, rapi, logis, serius, kritis, dan mawas diri. Nah, pernah nggak adik-adik atau teman-teman sekalian yang
saya senang untuk berhitung, gitu loh. Ada? Oke, 1, 2, 3, 4, banyak nih. Berarti ini bagus ini. Pasien ini boleh nih, pasien ini direkrut untuk jadi accounting ini nanti lama-lama nih. Ya satu-satu kalau kurang orang boleh nih. Jadi, nah ini orang-orang umum ini adalah orang-orang yang cermat, orang-orang yang jeli ya, baik dengan angka-angka, detail, ya. Jadi semua hal-hal dia akan perhatikan benar-benar. Jadi kalau misalnya rak sepatu di rumah, dia kan susun, ya kepala di sini, ya satu lagi di sini. Nah sebelahnya tuh mesti diukur tuh, jangan sampai kekurangan. Ya berapa senti mesti diukur. Nah kalau ini misalnya ibu-ibu saya cerita, kalau dia gantungan baju semua nggak kan ada gantungannya, semua ngarah gini semua, nggak boleh terbalik, ya terbalik nggak boleh, dia mesti balik lagi kembali. Nah gitu loh, semua rapi seperti itu. Ada yang seperti itu? Oh berarti ngerasa ya. Nah ini adalah sifat-sifat orang umum gitu loh. Ya, itu orang-orang yang akurat, cermat. Dia teratur, semua dia mau atur, semua teratur gitu ya. Nah, tapi ya kalau orang-orang akurat ini berlebihan, nah apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau orang-orang akurat itu berlebihan? Perfeksionis. Apa itu perfeksionis? Ya, semuanya mesti perfect gitu loh. Semua mesti sempurna. Bisa nggak kira-kira kalau semuanya sempurna? Hah? Kalau nggak bisa, jadi siapa yang susah nanti kalau memang nggak bisa? Hah? Diri sendiri satu. Kedua, siapa lagi? Orang di sampingnya. Benar. Jadi kalau diri sendiri gini. Kalau diri sendiri susah, dia jadi apa? Dia jadi banyak tuntutan. Oke? Saya mau kamu seperti ini, saya mau kamu seperti ini, saya mau kamu seperti ini. Dia banyak tuntutan. Sehingga apa? Dia stres sendiri. Orang nggak mungkin bisa sama seperti dia. Benar nggak? Nggak akan mungkin bisa. Gitu loh. Karena dia apa? Dia sangat cermat, dia sangat teliti. Dia angka tuh 0, mesti semua, 1, 2, 3 itu mesti pas gitu loh Pak. Nah itu orang umum. Bisa nggak kira-kira? Dia mau sesuaikan itu semua kepada orang lain. Ya, nggak bisa. Akhirnya apa? Dia tutup kan? Kamu nggak bisa, kamu nggak sesuai peraturan, kamu nggak disiplin, bla 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 bla. Akhirnya apa? Berantem. Gitu ya. Akhirnya apa? Ngomel. Gitu Bu ya. Nah, boleh pemimpin bisa, ya orang merah. Nah, orang merah bisa pemimpin, orang kuning bisa jadi marketing, ya. Oke. Berikut kita lihat yang hijau. Nah, kalau hijau apa? Hijau orangnya pasif, oke? Pasif, oke. Tapi dia sisinya kepada orang, ya. Hubungan lebih banyak ke orang. Nah, begitu juga dengan ungu. Ungu, ya dia pasif, tapi pada sisi kepada tugas. Ya orang-orang ungu itu kalau kamu kasih tugas, oke, pasti dikerjakan. Ya tugas, tapi enggak. Dia kebanyakan orang-orang ungu ini adalah di back office. Oke, kamu kasih tugas, ya, tapi jangan kamu taruh di depan. Jadi kamu taruh di back office. Nah, oke, dia nyaman. Tapi kalau orang-orang ungu kamu kasih tugas, tapi kamu kasih di depan, misalnya suruh hadapi tamu lah, hadapi komplain lah, nah, dia akan stres. Ya, dia nggak bisa, gitu kan? Dia nggak bisa ngadepin orang. Ya, biasanya di back office, kalau kamu suruh kerja di belakang admin, ya, nggak banyak ketemu orang, ya, dia oke, dia nyaman. Gitu. Nah, gitu juga dengan orang hijau. Kalau orang-orang hijau ini, ya, dia pasif, tapi hubungannya kebanyakan kepada orang. Ya, dia hubungan ke orang, oke. Ya orang datang kepada dia, ya, mau konseling lah, mau ini lah, mau itu. Nah, dia sangat nyaman seperti itu. Oke. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, nah inilah kita tahu. Nah, dari 4 karakter dasar manusia ini. Jadi ketika kita tahu, nah coba kita lihat masing-masing. Siapa namanya Pak? Arianto. Pak Arianto dan apa? Apa nih? Warna apa dan nampaknya? Nah, merah sama ungu. Berarti ini 6. Oke. Ya, merah ungu Pak, atau ungu merah. Yang merah ungu ya. Nah, gimana Pak? Bapak sendiri gimana? Bapak rasa
untuk kalau untuk hitungan gimana? Lebih senang ke hitungan atau lebih senang maksudnya buat planning ke depan? Buat planning ke depan, lebih senang seperti itu ya. Oke. Nah, ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang visioner, ya. Coba perhatikan ya. Ketika kita tahu kita adalah orang-orang visioner atau ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang cermat, ya, hal ini penting kita perhatikan. Kita tidak boleh kita tidak boleh langsung, wah, berarti saya ini adalah kita langsung menghakimi diri sendiri. Oh, saya ini orangnya seperti ini. Jadi kamu mesti ngerti saya. Nggak seperti itu juga, ya. Nah, ketika kita tahu kita adalah orang-orang dominan atau kita ada orang-orang umum, apa yang kita harus lakukan? Oke, yang lain? Yang lain apa coba? Apa yang kita harus lakukan? Apakah semua orang mesti mengerti kita? Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Coba, yang belakang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu, oh saya ini merah, ya, saya ini orang merah, saya ini orang dominan, saya mau memang seperti ini, jadi kamu harus ngerti dong sama saya gitu loh. Begitu? Nah, kalau enggak apa yang harus kita lakukan? Ya? Jadi seperti air, mengalir pada wadahnya. Jadi seperti air? Jadi kita bisa, kalau ditaruh botol kita seperti botol, kalau taruh di tempat lagi seperti itu. Oke, apa itu? Istilahnya apa itu? Beradaptasi. Oke. Kata lain, yaitu kita berespon. Oke, kita mesti berespon yang baik. Oke, jadi ketika kita tahu, oh kita ini adalah orang-orang yang mungkin dominan, atau kita ini adalah orang-orang yang cermat, atau kita ini orang-orang yang stabil, kita mesti berespon. Oke, nah ketika kita lihat ada, oh teman ini orangnya dominan, oh kita mesti responin dia, gitu loh. Responin dengan benar. Nah, ketika kita responin dengan benar, misalnya kita ini orang stabil, berarti kita sabar, kita tenang, ya, kita mungkin bisa jadi lambat. Tapi ketika kita ketemu dengan orang-orang yang dominan, dia mau cepat, nah kita mesti respon, gitu loh. Kita mesti respon, oke, kita juga mesti respon dengan cepat. Ya, dengan begitu karakter kita akan bertumbuh, ya, karakter kita akan menjadi baik, lebih baik seperti itu. Oke, baik, kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana sifat dasar manusia ini dapat terbentuk? Ya, ini kita perlu tahu. Karena di dalam kehidupan, ya, beberapa faktor yang mempengaruhi sifat manusia ini terjadi. Oke, kita lihat. Nah, pernah lihat apa namanya gunung es, ya? Tahu ya? Nah, di gunung es itu seperti ini. Kalau di gunung es itu di atasnya itu ya ada 10%. Jadi 10% itu apa? 10% itu adalah personality. Jadi umumnya kalau saya ketemu dengan Bapak ini, Bapak siapa namanya Pak? Ya. Nah, Pak Supardi. Nah, kalau kita baru pertama ketemu dengan Pak Supardi, saya lihat, oh Bapak Supardi orangnya ya pakaiannya rapi, ya, pakaiannya simple. Nah, ini kita baru kenal personalitinya aja. Jadi cuma kulit luarnya aja, ya, penampilannya doang. Cuma 10% aja kita tahu. Saya kenal Pak Supardi cuma 10% aja. Tapi gimana dalamnya? Kita belum tahu. Kayak gitu. Nah, ini namanya personality. Ya 10% aja. Waktu kita pertama kali ketemu sama seseorang, kita hanya tahu 10% doang. Jadi jangan kita bilang, oh ketika kita kenal satu orang, wah saya sudah tahu lah kenal sama dia. Oh belum. Gitu loh. Belum tentu. Ya, kapan kita bisa tahu? Ya, ketika kita makin lama, ya, makin bergaul, ya. Nah, makin banyak ketemu sama dia, makin banyak berinteraksi yang lalu. Kita tidak bisa menyalahkan pengalaman masa lalu kita. Kita tidak bisa menyalahkan mungkin orang tua atau pola asuh. Tapi kita sekarang sudah ada. Oke, dengan kita mengerti ya saat ini, dengan kita mengerti dasar atau karakter kita saat ini, ya Tuhan punya rencana ke depan. Ya, ketika kita menjadi orang-orang dominan, kita menjadi orang-orang yang bisa memimpin. Ketika kita menjadi orang-orang umum, kita ada orang-orang yang cermat, yang jeli dengan detail, dengan angka-angka, yang akurat, yang teratur. Ya, dengan kita menjadi orang-orang yang
hijau, kita menjadi orang-orang yang penuh ketenangan, penuh kesabaran, penuh dengan juga maksudnya yang bisa menjadi mediator bagi orang lain, ya. Dan ketika kita menjadi orang kuning, kita juga adalah yang Tuhan pakai menjadi orang-orang yang saling merangkul satu sama lain. Baik teman-teman sekalian, ya, ini yang kita pelajari. Ya, ketika kita mengerti, ya, ketika kita lihat karakter kita masing-masing, kita jangan menghakimi diri, tapi kita lebih percaya Tuhan bekerja.